Kami adalah seorang content creator. Kerjaan kami adalah membuat skrip, syuting, rekam voice over, dan step terakhir yang paling penting dari sebuah video adalah editing. Ini adalah laptop 8-core 16-thread ROG Zephyrus G14. Video-video kami yang Anda tonton adalah hasil editan dari laptop Windows yang menggunakan Premiere Pro. Sebelumnya kami memakai ini. Pasti Anda bertanya-tanya, kenapa kami menggunakan laptop, bukan desktop? Karena agar lebih fleksibel, bisa ngedit dimanapun berada. Kenapa nggak Mac? Ya Anda tahu, kami paling menghindari ekosistem jebakan itu. Dan tahun-tahun belakangan ini kami melihat kok Ryzen lebih diminati orang-orang ya. Bahkan hadis riwayat Mangga 2 pun bilang begitu. Nggak gitu ya? Jadilah kami mencoba pertama kali laptop yang menggunakan mobile prosesor 7 nanometer pertama di dunia dengan TDP 35 watt AMD Ryzen 9 4900HS dengan GPU NVIDIA RTX 2060 Max-Q. Sebetulnya ada sedikit ketakutan yang benar-benar kami takut sekali akan terjadi. Dan musuh yang nyata bagi para video editor dan gamer yang menggunakan laptop. Mengingat laptop ini memiliki ketipisan di bawah 2 cm, berat laptop yang hanya segini, adaptor 180 watt yang tidak terlalu besar ini beratnya, kalau dikombinasikan, wah untuk laptop gaming ini termasuk ringan. Tapi karena ringan dan tipis ini, kedua hal itu adalah kriteria laptop. Yang kami sangat takutkan itu adalah throttling. Karena laptop tipis dan ringan, lebih minim ruang untuk mendinginkan prosesor dan GPU-nya. Tapi, coba kita buka dulu. Ini tinggal buka baut-baut yang ada, dan ini ada 3 jenis baut yang berbeda tinggi. Congkel dikit, sudah terbuka, kita lihat covernya dulu. Ini bagian tengahnya ada pelindung dari bahan koper ya. Jadi kalau lagi pakai celana pendek, ditaruh di paha, lebih minim panas di paha. Dan lihat ini, desain kuncup murnya macam ini. Lucu ya? Oke lanjut. Dan wah, ini PCB-nya merah. Seksi. Ini heat pipe-nya kemana-mana. Melihat heat pipe melantang buana ini, membuat ketakutan itu mendadak hilang. Karena laptop kami sebelumnya hanya macam ini heat pipe-nya. Ini heat pipe-nya, ROG benar-benar lebay mendesainnya. Ya sudah pasti tujuannya untuk menghilangkan ketakutan kami itu. Dan ini menggunakan sirip heatsink yang tipis. Jadi bisa lebih banyak sirip-sirip heatsinknya ini dan lebih luas bidangnya. Dan heatsinknya sudah menggunakan tilt heatsink design. Ini menggunakan kipas berbahan liquid kristal polimer yang rapat sekali buritannya. Kalau kita lihat panas dalamnya, macam ini. Heat pipe-nya sangat efektif mentransfer panasnya dari CPU dan GPU. Ya, tidak akan terbukti kalau tidak kami stress testkan. Sebelumnya kami ganti dulu profilnya menggunakan turbo, karena kami suka turbo. Profil turbo ini otomatis men-set CPU dan GPU-nya pada performa maksimal. Dan kita mulai. Mau dengar sebesar apa fan-nya? Dan dengar ini. Oke, ini panasnya. Di bagian sinilah di mana panasnya itu dibuang. Ini thermal desainnya oke banget ya. Walaupun cukup menyakitkan jari kita kalau kena bagian yang panas, tapi panasnya difokuskan ke bagian tengah, yang dimana tangan kita jarang menyentuh bagian itu. Dan di bagian kanan ini aman sekali buat tangan kita, karena adem banget bagian sini. Karena bagian situ bukan tempat membuang panasnya. Tapi yang kiri kok lebih panas ya? Oke, udah selesai. Dan ini gimana bacanya ya? Yang kami lihat sih rata aja. Tidak terjadi thermal throttling. Oke lah, jadi ini terbukti tidak terjadi ketakutan yang kami bilang itu. Ini sangat membuat kami tenang. Karena selain dari desain heat pipe-nya itu, ini 2 jempol thermal desainnya.
Ditambah lagi, sudah memiliki hinge ergo lift design, ciri khas laptop Asus itu. Jadi udara segarnya banyak terambil, dan minim terblokir kalau di kasur. Dengan AMD Ryzen 9 4900HS ditambah GPU RTX 2060 Max-Q ini, tidak bisa diragukan lagi ya untuk bermain game, karena laptop ini cepat. Laptop ini beneran cepat. Lalu kita ke layarnya. Layarnya ini beresolusi Plasma. Ya masih belum 4K, tapi ini mempunyai refresh rate 120 Hz, 100% sRGB, dan sudah memiliki validasi dari Pantone. Soal Pantone ini penting buat content creator, dan untuk Anda yang bekerja berhubungan dengan print-printan. Ini terjamin oleh Pantone, bukan shampoo ya. Ya tapi sayangnya belum OLED. Tapi ini asiknya di coating non-glare. Jadi muka kami tidak bocor di sini. Sebenarnya ada versi dengan resolusi 1440p atau WQHD, tapi itu tidak 120 Hz. Di balik layarnya ini membuat laptop ini unik. Kalau Anda lagi nongkrong di kafe, sudah pasti membuat orang melihat laptop Anda. Ini adalah Anime Matrix. Ada sebanyak 1215 LED yang bisa dikostumisasi melalui app ROG Armoury Crate. Anda bisa merancang animasinya di sini. Dan ini bisa dibuat sinkron dengan audio yang lagi di setel di sini. Dan kalau shutdown pun, dia so sweet deh. Ya kan? Sampai ketemu lagi. Nah, kita lihat port-portnya. Di kiri ada DC-in, 1 slot full HDMI, headphone jack combo, USB-C Gen 2 yang support DisplayPort 1.4, dan support 65 watt charging. Jadi kalau menurut Anda adaptor bawaan ini kegedean, Anda tinggal beli adaptor USB-C 65 watt. Tapi ya performa tidak sebaik memakai adaptor standar. Dan di kanan ada USB-C lagi, dan 2 buah USB slot. Lalu untuk Wi-Fi, sudah Wi-Fi IX atau Wi-Fi 6. Ini tersambung dengan router Wi-Fi kami yang kebetulan ROG juga. Ini seri AX11000. Klik tombol I di kanan atas untuk menonton reviewnya. Dan sudah Bluetooth versi 5.1. Dan koneksi wirelessnya ini replaceable. Tinggal ganti card ini aja. Jadi kedepannya bisa di-upgrade. Kita ke keyboardnya. Ini benar-benar keyboardnya didesain untuk content creator. Lihat ini spacebar-nya. Ya, salah satu tombol yang paling sering dipencet pada saat editing adalah spacebar. Lihat ini bagian kirinya. Sengaja dibesarkan agar mudah tergapai. Key travelnya 1,7 mm, sudah support NKRO atau N-key rollover. Jadi ini tidak ada ghosting effect karena setiap tombol kepencet pasti kedetek. Dan ini nggak ada LED RGB-RGB-an. Karena para content creator tidak butuh warna-warna itu. Dan ini ada 3 tingkat brightness. Nah, di bawahnya ini ada touchpad yang ya ini untuk laptop zaman now termasuk kecil ya. Tapi selain dari itu, touchpadnya ini aman. Kita ke speakernya. Yuk kita denger. Wah, ini low-nya mantap bener ya. Walaupun bukan speaker dengan output terbesar yang pernah kami dengar, tapi ini kaya frekuensi rendahnya. Karena dia ada 4 buah speaker, 2 menghadap ke bawah, ini speakernya nih. Dan 2 lagi ngadep ke atas. Ini mantap sih. Sekarang kita tes webcamnya. Loh, kok ora ada? Oh alah, ini memang tidak mempunyai webcam. Tapi ini di atas layar ada 2 buah bolongan. Kita tes yuk perlengkapan suaranya. Ini adalah sampel perekaman suara dari Asus ROG Zephyrus G14. Silahkan komen di bawah bagaimana menurut Anda. Oke, overall, kekurangan dari laptop ini menurut kami, layar yang belum 4K, tidak ada webcam, performa SSD yang bukan yang paling cepat, lalu touchpad yang termasuk kecil untuk zaman now, tidak support Thunderbolt 3 yang bisa menggunakan eksternal GPU, dan lampu indikator yang berada di dalam. Jadi tanpa dibuka, kita tidak bisa melihatnya. Ini harus dibuka dulu. Selebihnya apabila Anda mencari laptop
either untuk main game atau Anda adalah seorang content creator yang mencari laptop yang tidak besar dan tidak berat. ROG Zephyrus G14 inilah salah satu pilihan Anda dan orang-orang lain karena brand ROG yang sudah dipercaya oleh orang-orang banyak, termasuk kita, Indonesia. Jadi, apabila Anda butuh laptop yang tipis tapi tidak throttling, yang kalau disingkat menjadi